Bisi labatu do ibana di hongoluku roni ajalku Yesus diho amate pangolu di hongoluku roni ajalku Yesus diho amate mangolu. Selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh menerima hari yang baru yang akan kami jalani dalam satu hari ini. Biarlah terlebih dahulu Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal iman percaya kami. Berkati ya Tuhan, biarlah firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Kami bacakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Ainunga mangulahi tubuhamu ndada sen boni na olo base-basean sian na manok tongdo binahi ni hata na mangolu jalan namiani na sian debata. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gambaran benih tanaman adalah sesuatu yang sangat kecil yang tidak kelihatan ketika benih itu ditanam di dalam tanah. Lalu benih itu kita rawat, kita siram. Seiring waktu berjalan, benih yang kita rawat itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon yang memiliki akar yang kokoh dan dahan yang lebat, sehingga menghasilkan buah dan mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kita dan makhluk lain. Melalui ayat renungan kita pagi ini, Rasul Petrus mengajak kita untuk menyadari betapa hidup ini fana. Semua yang diciptakan Tuhan ada masanya. Bahkan ketika tubuh kita mengalami kematian, semua yang ada pada kita saat ini, baik itu harta, uang, jabatan, akan kita tinggalkan. Semua itu akan hilang. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengajak kita untuk mengalami kelahiran baru. Kita terlahir dari benih yang tidak fana, benih yang kekal, supaya hidup kita tidak berakhir dengan
kebinasaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang-orang yang mau menanamkan firman di dalam hatinya. Itulah benih yang tidak fana dan yang kekal, sehingga kita dapat bertumbuh kekal bersama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan firman Allah ada kualitas hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bukan lagi fokus memikirkan hal-hal yang duniawi yang kita butuhkan, meninggalkan cara-cara hidup lama, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami perubahan hidup secara totalitas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam perjalanan hidup orang percaya tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Banyak yang kita pergumulkan, apalagi di saat-saat sekarang ini, masa-masa sulit. Mungkin kita bergumul di masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, pekerjaan, rumah tangga, dan banyak hal lagi. Tetapi sesungguhnya kita dapat melewati semua pergumulan itu bukan dari kemampuan kita. Sesungguhnya kita dapat melewati semua itu atas pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, untuk itu hendaknya lah pengalaman itu kita bagikan kepada sesama kita untuk saling menguatkan di dalam iman. Kita saling mensupport bahu-membahu. Karena itu adalah wujud kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, apapun yang kita miliki saat ini, itu berguna untuk masa kini saja. Yang terutama, kita dapat mengerti kehendak Allah melalui firman-Nya. Dengan demikian, kita dapat meraih hidup yang kekal kelak di dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami kelak tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami dalam menjalani setiap aktivitas kami hari ini. Biarlah Roh-Mu menuntun langkah kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam hal-hal perbuatan dosa. Kami serahkan segala pergumulan kami Tuhan, anak-anak kami, pekerjaan kami, perekonomian kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguatkan kami. Berkati anak-anak-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan, memberikan kesehatan Tuhan, sehingga mereka tetap boleh bersukacita, memohon pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.